kembali lagi bersama kami di Podswap, Podcast Suara Akar Papua. Baik teman-teman, bersama saya Lucia, kita akan berbicara tentang apa itu personal branding, menjadi diri sendiri atau citra. Belakangan ini kita sering menganggap bahwa menjadi diri sendiri atau berpura-pura itu sangat susah. Kita harus tampil cantik, tampil sempurna untuk mengangkat kita punya personal branding. Untuk mengenal tentang personal branding lebih lanjut, tentunya saya tidak sendiri. Di sini sudah ada bersama-sama saya Kakak Tasya Deborah Apitaratu. Kakak Tasya sendiri sebagai seorang desainer brand yang mendampingi individu maupun kelompok UMKM. Benar Kakak Tasya? Iya Kak Lucy. Iya. Baik, terima kasih Kakak Tasya sudah mau datang bersama-sama kita di studio kita hari ini. Oke, makasih Kak Lucy buat kesempatannya. Halo semua. Kakak ada mau sampaikan tentang diri sendiri gitu, kerjaan, atau mungkin tadi saya hanya sampaikan singkat, Kakak mungkin mau tambahkan? Oke, baik. Perkenalkan, saya Anastasia Deborah Apitaratu dari Yedesite Desain dan Branding Studio, yang mana saya bersama teman-teman di Yedesite, kami seperti tadi Kak Lucy sudah sampaikan bahwa kami setiap harinya kami mendampingi pelaku-pelaku usaha brand lokal, karena kami yakin dan percaya bahwa kita di Papua ini punya banyak potensi yang bisa diangkat. Nah, untuk itulah kenapa kami dirikan Yedesite Studio Desain dan Branding di Papua, karena kami yakin bahwa teman-teman yang ada di Papua bisa menyampaikan, bisa berdiri, bisa stand against their value, untuk dimana kita bisa bersuara seperti di sini, Suara Akar Papua. Saya yakin bahwa ada banyak hal yang bisa kita bagikan dan ada banyak hal yang bisa kita sebarkan ke teman-teman di luar sana melalui, tadi Kak Lucy sudah sempat mention, melalui konten atau melalui usaha yang kita buat produk atau apa. Dan kita yakin bahwa dengan kita berkolaborasi dengan teman-teman pelaku usaha maupun individu, kita bisa menghasilkan solusi yang nyata dan tentunya buat Papua semakin berkembang lagi dong. Wah, hebat sekali, kita punya sosok yang luar biasa hari ini Kakak Tasya. Oke, kita langsung saja sudah. Oke. Tadi saya bilang kita akan bahas tentang personal branding. Personal branding itu Kakak Tasya itu apa? Makanan kah? Minuman kah? Mungkin Kakak Tasya bisa cerita ke Tong tentang itu. Oke, jadi begini kalau si personal branding itu kita breakdown dulu. Kita telaah lagi dari personal dan branding. Nah, karena personal branding kan punya dua kata yang berbeda, personal dan branding. Personal itu adalah kita, saya, Kak Lucy, dan teman-teman semua. Kemudian branding itu adalah hasil pemikiran orang terhadap kita. Entah dari cara kita berpakaian kah, cara kita berbicara kah, dan bahkan dari gestur tubuhnya kita. Biasanya tuh coba tuh lihat perempuan itu, biasanya kan seperti begitu. Ya, nah itu sudah kira-kira dia bagaimana? Itu sudah yang disampaikan branding, karena branding itu berasal dari kata brand dan ditambahkan verb-ing yang artinya kata kerja. Kayak contoh nih, kamu lihat perempuan itu udah kayak macam itu sudah pembentukan branding. Iya. Kadang ada orang yang memilih bahwa saya ingin dikenal sebagai perempuan yang centil. Jadi memang dia jalannya kayak ya. Itu sekali penilaian orang. Padahal memang dia pada dasarnya dia memang sudah terbiasa dengan hal itu, atau dia ingin dikenal dengan sosok yang seperti begitu. Karakternya. Nah, personal branding itu berarti kalau digabungkan berarti personal branding adalah hasil pemikiran orang terhadap dirinya kita, di mana entah kita ketemu mereka langsung atau bahkan ketika kita tidak ada bersama-sama dengan mereka. Itulah personal branding. Dan saya yakin kok kita semua, apalagi anak-anak muda di Papua nih, kita pada dasarnya sudah punya personal branding. Hanya saja belum didevelop, belum dibangun. Kurang lebih seperti begitu, Kak. Mungkin kurang adanya kepercayaan diri juga termasuk. Itu salah satu faktornya itu. Jadi dulu tuh saya berpikir bahwa personal branding itu adalah ketika kita tampil di sosial media, kita punya followers naik, kita punya postingan kita punya yang likes banyak. Padahal personal branding itu adalah tentang kita, siapa kita, dan itu merupakan perjalanan kita untuk mengenali dirinya kita. Dan sampai kapanpun proses dari personal branding itu akan selalu jalan. Jadi kakak sama cerita juga kan, kemarin kayak di TikTok ini kayak nganggur, apa yang coba jualan.
Terus kayak buka gini, rata-rata yang jualan tuh penampilannya cantik, pakai bulu mata palsu, nail art gitu, terus sambil jualan gitu. Terus kayak langsung down gitu. Aduh, bagaimana ini kita mau media sosial menuntut kita harus selalu tampil cantik kah? Itu gimana selalu tampil? Itulah kenapa sekarang kita butuh namanya personal branding. Jadi bisa membedakan kita, seperti tadi kalau saya sempat cerita, kalau sih mau jualan kan. Iya. Nah, apa yang membedakan Kalusi dengan orang lain dalam menjual? Itu. Jadi orang kenapa sih mau beli dari Kalusi? Oh, karena personalitinya. Nah, itulah kenapa personality seperti apa? Oh, ceria. Gimana caranya kita harus membangun personality Kalusi yang ceria itu sehingga bisa diterima oleh target pasar di luar. Kurang lebih seperti begitu. Ya, baik. Kita akan percaya diri untuk jualan. Harus gali. Baik, Kak Tasya, menurut kakak tuh personal branding ini dia tuh sebuah kebutuhan atau dia hanya akan menjadi beban gitu? Nah, tadi kan Kalusi sudah sempat mention itu mengenai sosial media. Dia akan menjadi beban ketika kita merasa bahwa setiap yang kita posting itu harus mendapatkan engagement yang banyak, dapat like yang banyak, dapat komen yang banyak. Itu akan menjadi beban karena kita akan berpikir bahwa harus perfect. Nah, menurut saya pribadi, kata sempurna itu hanya milik Tuhan. Kesempurnaan di dunia di lingkungan masyarakat itu berubah-ubah tergantung siapa yang menjadi kiblatnya. Nah, kembali lagi, dia menjadi beban ketika kita berusaha untuk mempush diri kita menjadi orang lain sehingga bisa diterima. Entah contoh kayak saya, tadi Kak Lucy sudah sempat bilang bahwa kalau yang jualan tuh dia pakai bulu mata palsu, makeup. Jadi akhirnya bukan menjadi diri sendiri tapi berusaha menjadi. Contohnya kembali lagi ke saya akan merasa terbebani ketika saya harus tampil di depan kamera, harus menggunakan makeup, harus menggunakan bulu mata karena saya sangat tidak terbiasa dengan hal seperti begitu. Nah, itu akan menjadi beban ketika kita berusaha untuk menjadi orang lain agar diterima. Tetapi dia menjadi kebutuhan ketika kita tahu, peluangnya ada di depan sana. Contoh, saya melihat bahwa di Papua butuh orang-orang yang bisa membantu untuk mengamplify value dari setiap pemilik usaha. Saya mengambil hal itu menggunakan apa? Skill saya, di mana sebagai seorang marketing communication saya bisa menjembatani value dari pemilik usaha menjadi sebuah rangkaian storytelling dan diubah menjadi sebuah visual yang dimana tim nanti di YDZ akan merubah semuanya. Value itu diimplementasikan ke dalam visual. Artinya saya menggunakan dong skill saya, terus kemudian kemampuan saya dalam berkomunikasi, kurang lebih seperti begitu. Tanpa mengabaikan bahwa tuntutan di ranah sosial media ini kan harus sempurna, harus cantik, harus ini. Saya dan saat ini saya merasa bahwa saya tidak menjadi harus sama dengan mereka. Karena saya tahu bahwa value saya ada di sini. Nah, untuk menjadi seorang marketing communication, saya nggak perlu memakai pakaian yang ngepres. Saya bahkan nggak perlu memakai rok yang pendek untuk bertemu dengan klien karena saya tahu value saya seperti apa. Saya datang bertemu dengan mereka untuk memecahkan masalahnya mereka, bukan untuk menjadi orang yang lain. Nah, kurang lebih seperti begitu. Itu kalau kita tahu bahwa kita membutuhkan personal brand. Nah, makanya seringkali saya himbau ke teman-teman bahwa ayo kita kenali dirinya kita. Kekurangannya kita apa, baru kita catat kelebihannya kita. Karena kekurangannya kita itu bukan hal yang memalukan kok. Justru ketika kita tahu kekurangan kita itu apa, kita gali gimana sih caranya untuk kekurangan ini kita perbaiki dia. Nah, kelebihannya kita kira-kira ada nggak dari kelebihan ini buat nutupi kekurangannya kita. Kurang lebih seperti begitu, Kak. Berarti kita harus menyadari kita punya potensi. Dari situ kita bisa lihat dia akan menjadi beban atau kebutuhan. Ingat, dia akan menjadi beban ketika kita memaksakan diri kita untuk sesuai standar society. Padahal kan standar itu relatif, kita punya kelebihan dan kekurangan. Tinggal bagaimana kita menelaah semuanya itu, dan itu akan bisa memenuhi, dia akan menjadi kebutuhan ketika kita mengenali betul-betul dirinya kita. Baik. Untuk di Papua sendiri nih, nggak terlalu banyak stereotip atau
penilaian begitu. Apakah penting untuk kita punya anak-anak Papua ini buat narasi sendiri gitu? Misalnya Menurut saya penting sekali karena begini Kak. Kalau kita tidak berbicara tentang siapa kita, nilainya kita seperti apa, skillnya kita seperti apa, orang tidak akan pernah tahu. Justru kita akan semakin membiarkan mereka memandang, kita akan membiarkan mereka tetap melakukan si stereotip itu. Tapi kita harus membangun narasi. Tapi again, narasi yang landasannya adalah value yang kita pegang, yang kita hidupi. Wajib, menurut saya sih itu sangat-sangat penting untuk kita membangun narasi tentang dirinya kita supaya orang tidak salah kaprah. Apalagi kalau misalnya kayak kita jalan begini baru ada orang nih, ih kamu lihat dia nih. Paling banyak itu Kak yang kita ini berdasarkan pengalamannya saya sebagai anak pendeta. Nah, karena pekerjaan saya, usaha saya membawa saya untuk berkecimpung di dunia bisnis, bertemu dengan berbagai macam orang. Beberapa kali memang disalah-salah Kak, tinggal keluar malam, pulang malam. Nah, kan begini, kita mau ketemu orang, klien, beberapa memang jam kesibukannya yang tinggi. Mau tidak mau kita ketemu di jam yang di atas jam 4 jam normal. Mau dimana tidak mau, mereka sudah di mana orang lain sudah tidur, kita justru baru buka mata. Sering kali bahkan waktu saya hamil, kita harus ketemu orang di jam 10 sampai jam 1 pagi. Nah, itu sering sekali ada banyak mispersepsi di situ. Akhirnya muncullah stereotip kan. Nah, kalau kita tidak membangun narasi bahwa ini loh proses yang harus saya jalani sebagai seorang marketing communication, sebagai founder dari studio kami, yang mana kami ini bukan pewaris, kami perintis. Makanya siang jadi malam, malam jadi siang. Kenapa? Ini loh proses yang kami kerjakan saat ini, kami sedang menjalani itu. Nah, kita harus tetap usuarakan supaya bisa membendung si stereotip ini. Berat juga anak pendeta berusaha lagi pulang pagi. Aduh, susah memang kita hidup di lingkungan yang harus benar-benar ini. Terus sekarang personal branding itu kan kadang ada yang bilang itu pencitraan, itu palsu. Menurut Kakak personal branding yang jujur itu seperti apa? Personal branding yang jujur adalah ketika kita menjadi dirinya kita sendiri, kita menerima semua kekurangannya kita. Kita menerima semua kelebihannya kita memperbaiki yang kurang-kurang itu. Kemudian kita tetap menjadi dirinya kita. Cara berpikirku begini Kak, kalau ada yang salah kita perbaiki, kalau udah benar tetap pertahankan. Selesai. Nah, ketika orang dia akan menjadi fake ketika kita menjadi orang lain. Misalnya saya orangnya introvert nih Kak, saya akan menjadi ekstrovert ketika dalam keadaan seperti begini, ketika saya sedang melakukan pekerjaan yang harus saya lakukan, menyesuaikan dengan keadaan. Tapi ketika itu selesai, saya akan pulang ke rumah dan tidur. Nah, saya akan menjadi fake ketika saya tahu saya seorang introvert, saya nggak begitu suka. Tapi untuk disukai oleh banyak orang di luar sana, mungkin saya akan tampilkan, oke, sore ini saya lagi nongkrong di sini. Padahal saya hanya akan nongkrong ketika saya bekerja. Nah, untuk apa? Saya kenapa melakukan itu, update terus supaya gila anak coffee shop banget, anak nongkrongan nih. Padahal nyatanya saya tidak seperti begitu. Nah, dan biasanya saya akan sampaikan Kak, biasanya saya tulis tuh di sosial media, di story kayak tongkronganku adalah tongkrongan produktif. Nah, yang mana menghasilkan. Saya akan nongkrong ketika saya tahu ada uang, ada cuan. Harus dong, zaman sekarang tuh keluar harus dapat ini. Jadi kita keluarkan uang untuk dapatkan uang lagi. Baik Kakak. Media sosial nih kadang menjadi ruang ekspresi ya. Iya. Tapi juga kita itu sering rawan salah paham di media sosial tentang bagaimana kita anak Papua nih sebaiknya menyikapi hal-hal itu, kesalahpahaman di media sosial. Khususnya untuk teman-teman muda di Papua nih. Oke. Untuk menghindari kesalahpahaman itu, kita harus bisa memfilter apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita show up, sama apa yang mau kita konsumsi. Kalau kita kembali pembahasan kita tentang personal branding, kita harus bisa menelaah
apa yang mau kita bagikan ke audiens kita, ke followersnya kita, ke orang-orang di luar sana. Karena kadang ada statement-statement yang mungkin menurut kita A, tapi tanggapan orang bisa B. Komentar netizen itu jahat. Makanya tong di tempat yang tong maksud A dong terjemahkan ke B tidak apa-apa, A dengan B dekat. Kalau Z yang bilang kemarin ada kasus yang viral kemarin mungkin kadang tahu salah satu influencer yang di TikTok live itu. Itu kembali lagi ke kesalahpahaman berkaitan. Ya, saya juga tidak terlalu ikuti ya. Makanya saya juga kayak masing-masing tiap-tiap sudah. Makanya kan tergantung. Nah, kembali ke kita. Jadi bagaimana kita memanfaatkan kita punya sosial media. Contoh, Kak, saya sebagai seorang marketing communication di YDZ Studio Design dan Branding, yang mana di saat yang bersamaan saya adalah seorang ibu. Saya adalah new mom. Nah, bagaimana saya membagikan ke followers atau kepada audiens bahwa ini loh kehidupan saya sebagai seorang ibu, di saat yang sama juga saya sedang membangun usaha saya sendiri. Memang tidak mudah. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman itu yang saya lakukan adalah saya menunjukkan proses saya. Proses saya mengimbangi waktu saya sebagai ibu dan juga waktu saya sebagai seorang marketing communication. Itu yang saya lakukan selama ini untuk mengantisipasi itu. Nah, kalau untuk teman-teman di luar sana, dilihat lagi nih, apa sih yang mau kita sampaikan sebenarnya? Kalau kita membahas personal brand itu sederhananya adalah kita mau berbicara kita mau berbicara tentang apa, atas siapa, yang artinya kita melihat ada masalah. Kembali lagi, kalau saya melihat ada masalah sebagai seorang introvert, banyak introvert di luar sana. Halo teman-teman. Saya juga introvert. Wow. Nah, introvert itu paling takut kalau disuruh bicara di depan kan. Nah, ketakutannya apa? Satu, takut salah. Takut nanti dibilang kata-kata belibet lah, segala macam lah, takut dinilai. Itu sudah semua beradu di kita punya pikiran. Nah, tapi sebenarnya introvert itu punya kelebihan loh. Mereka itu kritis, mereka tuh detail. Sekali ngomong langsung tepat sasaran, to the point. Nah, bagaimana supaya tidak salah kaprah? Kita harus belajar, ini PR juga buat introvert, belajar untuk mengurangi kita punya overthinkingnya itu. Nah, belajar untuk gunakan kita punya kekurangan itu justru jadi kita punya kelebihan. Nah, kembali lagi, semua bisa kok dikomunikasikan. Yang komunikasi. Ingat, semua bisa dibicarakan baik-baik. Oke. Ya, Kak. Intinya itu Komunikasi. Baik, komunikasi dari kita dalam mengkomunikasikan nilainya kita tuh harus clear, harus jelas. Baik, kembali lagi ke diri kita masing-masing ini Kakak. Apakah kita punya identitas ini perlu ditampilkan atau tidak nih demi keamanan kita? Identitas. Kita harus bisa memilah hal-hal apa dari diri kita yang bisa jadi konsumsi publik. Hal-hal apa yang dari diri kita keep untuk privasinya kita. Kayak kasus yang kemarin, mungkin dari cara pakaian kayak we never know gitu loh. Apalagi perempuan ini kan, bahkan kita pakai baju biasa aja kadang laki-laki dong sudah mata. Jadi tergantung dari kita. Saya pernah bilang perempuan itu punya sudut tersendiri untuk dipandang dan dinilai gitu. Iya, bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki ada saja yang masalah. Benar. Iya kan? Tadi apa Kak? Kita punya Kita punya identitas. Ya. Oke. Kita yang tahu bagian-bagian mana nih yang bisa kita bagikan keluar, bisa jadi kok layak untuk jadi konsumsi publik, sama bagian-bagian mana yang dia hanya sebatas konsumsi diri sendiri. Contoh, ada yang mengatakan bahwa soal ibadahku itu urusannya saya. Jadi yang dia tampilkan tuh dia tidak mention sedikit pun tentang bagaimana dia bangun hubungannya dengan Tuhan.
Misalnya entah dia setiap hari dia bangun berdoa terus baca Alkitab atau apa, kita tidak pernah tahu. Yang dia tampilkan adalah dia bangun pagi langsung, misalnya sebagai seorang ibu langsung urus suami, anak, kemudian siap bekerja. Yang kita lihat seperti begitu. Atau bisa jadi yang dia bagikan hanya tentang bagaimana dia bekerja kehidupannya sebagai career woman, sebagai seorang wanita pekerja misalnya, atau anak muda yang bekerja. Nah, dia tidak tampilkan bahwa di belakang itu bagaimana struggle-nya dia mengurus keluarga, bagaimana hubungan pribadinya, misalnya hubungan kehidupan spiritualnya, dia tidak ngomong. Karena menurut dia bahwa itu menurut saya privasinya saya, seperti begitu. Jadi kembali, kitalah yang menentukan batas-batasnya kita. Ingat, tidak semua orang di luar sana harus tahu tentang kehidupannya kita. Gitu. Justru kalau kita terlalu open juga, itu bisa jadi bumerang ke kita juga. Berarti menjaga identitas diri itu penting. Misalnya identitas kita sebagai ibu, kita mau kasih blow up tidak? Ada identitas kita sebagai seorang wanita yang bekerja, kita mau blow up atau tidak? Ada identitas kita sebagai seseorang yang sedang membangun kehidupan spiritual, kita mau share atau tidak? Itu kembali ke kita. Kita yang menentukan batasnya. Untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif juga itu perlu. Benar. Oke, langsung kita berikutnya tuh Kakak, personal branding itu bagaimana cara agar kita bangun personal branding tanpa menjual identitas atau cerita-cerita sedih. Kadang kita lihat di postingan tuh kita bilang pencitraan, sedih-sedih gitu. Eksploitasi. Kalau yang saya lakukan selama ini adalah menceritakan proses. Memang kalau menjual cerita sedih itu sangat menarik ya, untuk tujuannya untuk mengambil simpati dari audiens. Banyak juga saya jumpai konten-konten di TikTok, apalagi kalau live itu justru kayak saya greget sendiri gitu loh. Sekarang kan lagi gencarnya FB Pro ini. Nah, jadi lagi konten-konten gemes sendiri kan. Kayak menurut saya pribadi itu bukan suatu hal yang harus menjadi konsumsi. Tapi bisa jadi dari sudut pandangnya si konten kreator bahwa dia sudah deal dengan oke, kalau saya kasih ini sebagai konsumsi publik, saya sudah siap dengan segala macam pro dan kontranya. Tetapi ini perlu kita garis bawah. Kita bisa menentukan itu fake atau tidak, itu hanya diri kita yang tahu. Makanya di awal bahwa sebelum kita mau boost kita punya personal branding, kita harus kenali dirinya kita dulu. Kita kenali kekurangannya kita apa, kelebihannya kita apa. Misalnya kekuranganku, saya nih, contoh ya Kak, saya mager. Serius Kak, suamiku tuh selalu bilang, Kak, gila kok ini mager sekali ya jadi orang. Saya mager. Karena dalam prinsipku adalah kalau saya bisa sederhanakan satu hal, kenapa harus ribet gitu loh. Mager untuk apa? Apalagi kalau disuruh berpikir Kak. Contoh nih, kita lagi bangun usaha. Tapi bangun usaha kan harus hitung HPP ya? Iya benar. Nah, yang mana kalau hitung HPP dicatat semua satu-satu nih, terus habis itu hitung ditakar berapa gram, terhitung. Saya mager, saya menggunakan teknologi apa yang ada, AI. Sudah masukkanlah. Saya bikin usaha ini satu package-nya itu beratnya sekian, takarannya berapa. Saya belanja bahannya ini dengan harga sekian. Tolong hitungkan HPP-nya. Udah, biarkan mereka yang kerja. Saya tinggal duduk santai. Selesai. Nah, cara kita untuk mengatasi itu adalah saya mengatasi kekuranganku yang mager itu dengan memanfaatkan teknologi. Bukan saya bilang bahwa saya tidak mager kok. Saya bisa. Enggak, saya mager. Nah, please kita jujur. Yang pertama kita lakukan, jujur sama diri sendiri. Jujur kita kurangnya apa. Dari kekurangan itu, kita cari cara mengatasi kekurangan itu. Baru kita cari tahu bahwa kelebihannya kita apa. Di situ baru kita bisa tahu bahwa oke, saya harus ngapain. Nah, jadi kalau fake itu kan ketika kita mau menjadi serupa dengan standar society yang ada. Saya mau jadi kayak dia supaya dia kayaknya dia jualan bagus. Tapi tadi kalau saya sempat mention di awal kalau kenapa mereka jualan ada harus cantik, harus good looking gitu. Sementara saya mau makeup saja. Burik, mager, tidak tahu. Lah, kalau tidak tahu makeup tidak mungkin kan saya sewa MUA. Iya, kalau uangku ada, kalau tidak lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, hal-hal kayak begitu.
karena dengan perkembangan sosial media ini Kak, itu sudah tidak ada batasan antara dunia maya dengan dunia nyata. Tidak ada. Nah, kembali dari kita. Dia punya screening itu ada di kita. Yang kita lakukan ini sudah sesuai kata hatinya kita nggak sih? Nah, again, personal. Dirinya kita. Sesuai nggak dengan kita punya kata hati? Kalau nggak, ya jangan. Karena ujung-ujungnya kita yang capek. Dan biasanya kalau kita melakukan sesuatu yang fake, kita akan capek. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Apakah itu kebutuhan atau tidak? Iya. Nah, penting nggak sih kita ingat ada personal, persona. Nah, persona itu biasanya jatuhnya ke yang fake itu. Jadi kita mau orang di luar melihat kita seperti apa, tapi yang seperti apanya itu bukan dirinya kita. Nah, itu yang ada distorsi di situ. Jadi harus lebih teliti lagi, kenali dulu dirinya kita. Kenali diri sendiri ya. Baik. Jika kita sudah dikenal di ruang publik ini, karena kita sudah personal brandingnya bagus, kita sudah lebih kenal di mana-mana ini. Untuk sebagai anak Papua nih, kita harus tahu juga dia punya risiko-risiko itu apa saja yang nanti akan didapat ketika kita sudah dikenal di kalangan publik ini, Kakak Tasya. Hal yang paling mendasar kenapa sih kita mau dikenal dengan publik. Ini mungkin banyak yang deny. Saya yakin kalau saya ngomong begini pasti nanti ada yang kontra juga saya. Saya suka keributan. Menerima ya komentar netizen. Maaf ya, saya minta maaf dulu, tapi itu tak. Nah, kadang tanpa kita sadari adalah kita semakin haus akan validasi. Coba deh. Oke, tanpa kita sadari ya. Karena sensasinya itu ketika kita posting sesuatu and then boom, engagement-nya naik, likes-nya naik, komentarnya naik, apalagi yang share. Kayaknya kontenku ini keren nih. Buat terus sampai pada akhirnya kita mau diakui bahwa kita melakukan hal yang besar gitu. Nah, yang harus kita hati-hati sekali adalah itu. Kita tanpa kita sadari kita bisa menjadi pribadi yang harus validasi, kemudian kita akan berusaha untuk jauh lebih baik, jatuh-jatuhnya kita sedang membangun persona. Kita bangun kita punya topeng sendiri. Karena apa? Kita takut ada penolakan. Kita takut kita engage-nya turun. Kita takut kita punya konten tidak disukai. Padahal ketika kita membangun personal branding, kita tidak akan peduli dengan semua itu. Kita tidak akan peduli dengan validasi orang di luar sana. Kita tidak akan peduli dengan seberapa banyak orang yang likes. Percaya ketika kita bangun personal brand-nya kita, atau kita do personal branding secara tepat sesuai dengan value-nya kita stand against value yang seperti apa, itu justru akan tersaring sendiri Kak. Akan tersaring sendiri audiensnya kita yang seperti apa. Nah, contoh, karena saya seorang yang introvert, saya membagikan tentang ini loh proses saya menghadapi ketakutan saya ketika berdiri di depan umum. Maka otomatis akan tersaring bahwa orang-orang yang akan komen ke dalam kontennya saya itu adalah orang-orang yang merasa relate. Dan juga bisa jadi itu akan membuka peluang bagi saya untuk bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Kalau sekarang puji Tuhannya sudah bekerjasama dengan Rumah BUMN dan beberapa instansi. Karena yang saya bagikan adalah apa yang saya kerjakan. Betul-betul ya capeknya dikasih tahu. Maksudnya bukan meminta belas kasihan atau enggak, tapi kita kasih tahu ini loh proses di balik layarnya seperti begini. Supaya bukan kita mau mengatakan bahwa kami butuh validasi mengenai kita rasa capek, tidak, tetapi ini loh realnya kita. Nah, jadi tidak peduli mau orang suka atau tidak suka, tetap stay on the line. Gitu. Dan kalau kita sedang membangun personal branding, ini menurut saya dengan suami ya, semakin kita gali mengenai personal branding, satu, harus siap ditolak. Karena kita akan melawan standar society pada umumnya. Harus siap menerima komentar. Harus, karena otomatis maksudnya kita A bisa jadi yang terima B, C, D sampai Z. Kurang lebih seperti begitu sih Kak.
Berat juga. Berat Berarti memang. sebelum mengangkat personal brandingnya kita sudah harus tahu kelebihan, terus resiko apa yang akan diterima oleh kita. Kita harus siap-siap mental ya. Harus mentalnya kita, karena kita harus tahu nih kalau kekurangannya kita apa nih, kelebihannya kita apa. Terus ketika kekurangannya kita itu menjadi satu ikon yang menjadi pembahasan, Iya. kita manajemen resikonya sudah oke nggak? Secara emosi kita akan drop tidak? Nah, biasanya kalau personal brandnya nggak kuat akan habis di apa kak? Apa nih, verifikasi terus. Biasanya minta maaf saya lakukan ini karena ini gini gitu. Iya, Biasanya iya. akan habis di seperti Iya. ini. Akan jalan terakhir yang akan dilakukannya seperti begitu. Dikit-dikit buat video Klarifikasi, Allah verifikasi, atentek, Aman, Kak. Baik kakak. Terakhir Wow. personal branding seperti apa yang kakak anggap sehat dan aman buat anak-anak di Papua? Oke, personal branding seperti apa? Iya. Jadilah dirinya teman-teman sendiri. Just be yourself, karena personal branding menurut panutan saya, Bapak Krisdo, teman-teman bisa cari di Instagram Krisdo Om itu bukan om yang negatif ya, karena beliau memang sudah umur. Nah, menurut seorang Krisdo, beliau mengatakan bahwa menurut beliau dan saya sepakat, personal branding adalah journey to yourself. Perjalanan untuk mengenali dirinya kita. Kalau ditanya personal branding seperti apa yang boleh, apa nih Kak pertanyaan tadi? Kita yang personal branding yang kakak anggap sehat. Yang sehat untuk kita semua nih sebagai Iya. anak-anak muda di Papua adalah kita kenali dirinya kita kenali dulu. Kemudian kita tahu kekuatannya kita di mana, skillnya kita di mana. Terus dengan skillnya kita nih, masalah apa yang terjadi di masyarakat yang kita mau pecahkan. Kalau saya ingin menjadi seseorang yang bisa membantu teman-teman atau masyarakat yang ada di Papua supaya bisa stand against their value. Kalau sekarang saya motonya amplify to amplify. Bagaimana saya bisa membantu teman-teman untuk bisa mengamplify value-nya mereka. Jadi kalau tanya value yang sehat hanya teman-teman dan Tuhan yang tahu. Nah, Ya kita anak Pak Pendeta. iya, Tuhan dan Tuhan yang tahu. Bukan berarti kan saya anak pendeta. Nah, kenapa hanya kita dan Tuhan yang tahu? Karena biasanya itu kita akan menyadari semuanya itu ketika kita lagi duduk diam atau lagi misalnya nih lagi hadapi masalah nih, wah ini saya salah nih. Kalau orang pada umumnya, oh ya itu kan kita akan balik menyalahkan orang. Tapi kalau kita sedang membangun personal brandnya kita, justru dari kesalahan itu jadi batu pijakannya kita untuk melihat potensi di balik itu. Oke, kalau saya salah di ini, berarti apa yang harus saya perbaiki? Nah, kita harus kembali lagi kenali dirinya kita. Just be yourself. Personal brand yang sehat apa? Jadilah dirimu sendiri. Jangan jadi orang lain. Karena saya yakin, saya, Kak Lucy, teman-teman semua di Papua, kita sudah punya personal brand. Kalau kata siapa suami, karena beliau sebenarnya otaknya si brand designer, orang brandingnya, suamiku bilang begini, kita manusia itu sudah punya USP, unique selling proposition, yang artinya secara teknis kita punya pengetahuan sudah ada. Oh, contoh Kak Lucy kuliahnya jurusan apa? Ilmu politik. Nah, berarti secara teknisnya pengetahuan yang Kak Lucy punya adalah ilmu politik. Nah, kenapa Kak Lucy ngambil ilmu politik? Kenapa? Nah, Nggak sengaja. Misalnya, karena melihat situasi politik ada misalnya. Karena saya lihat kita punya situasi politik pemerintahnya. Nah, pertanyaannya, value-nya kita untuk mengatasi masalah itu apa? Misalnya nih, dari Kak Lucy, hanya Kak Lucy sendiri yang tahu kan? Iya. Gimana sih caranya untuk menyelesaikan masalah ini? Oh, harus seperti begini. Nah, tinggal bagaimana kita gali potensi yang ada dalam dirinya kita
yaitu UVV-nya, unique value proposition-nya. Value apa, nilai apa yang mau kita tetap pertahankan meski keadaan nggak baik-baik aja. Kalau saya, tetaplah bersuara, backingan pusat kita Bapak di surga maksudnya. Bersuara dan berdoa. Ya, tetap. Nah, seperti begitu. Siap. Luar biasa sekali Kak Tasya. Just be yourself. Iya. Let's amplify to amplify, stay confidence. Oke, luar biasa sekali Kakak Tasya, penutup yang sangat-sangat keren untuk teman-teman di luar sana yang sedang mencari jati diri. Jangan lupa bahwa setiap manusia itu sudah ada personal branding sendiri. Sudah ada, tinggal dikembangkan, Kak. Tinggal dikembangkan dan percaya diri. Iya, stay confident. Just be yourself. Just be yourself. Oke semua, sekian dari kami diskusi hari ini tentang personal branding, menjadi diri sendiri atau citra dengan Kakak Tasya. Jangan lupa untuk teman-teman nonton di channel YouTube kami dan juga di like, comment, and share hanya di podcast Suara Akar Papua. Bye-bye. Bye.